Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vienda di Septian, NIM 21, dalam mata kuliah Pengelolaan Tour and Travel. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya by paper dengan tema Biro Perjalanan Wisata versus Pandemi COVID-19. Dengan judul Strategi Usaha Biro Perjalanan Wisata Sumatera Barat dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, rantai penyebaran COVID-19 berdampak kepada semua jenis usaha pariwisata di dunia, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, salah satunya Sumatera Barat juga ikut terkena dampak pandemi COVID-19. Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi pariwisata andalan di Indonesia juga merasakan dampak dari penyebaran COVID-19 ini. Para para pelaku usaha pariwisata di Sumatera Barat sangat terpukul, termasuk usaha BPW atau Biro Perjalanan Wisata dan Travel Agent. Sebagian besar memilih tutup sementara dan merumahkan karyawannya. Nah, dalam kondisi ini tentu saja akan berdampak buruk bagi pemilik usaha dan pekerja yang bernaung pada usaha tersebut. Kejadian ini bisa saja menghancurkan organisasi dan karyawan, produk, jasa, kondisi keuangan, dan reputasi. Memperhatikan kondisi yang sedang terjadi ini, tentunya diperlukan strategi bagi pelaku usaha pariwisata, khususnya Biro Perjalanan Wisata Sumatera Barat, dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19, agar meminimalisir dampaknya dan dapat bangkit kembali dari krisis tersebut. Kemudian, untuk mengetahui strategi apa yang harus kita lakukan, perlu adanya analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats dengan memperkecil ancaman dan kelemahan serta memperbesar kekuatan dan peluang yang ada. Hasil dari analisis SWOT di Sumatera Barat yaitu kekuatan, berkomitmen memberikan yang terbaik kepada konsumen dengan meningkatkan pelayanan, serta melakukan evaluasi diri sehingga tingkat kepercayaan konsumen semakin tinggi dan memanfaatkan pasar lokal. Kemudian kelemahannya, masalah keuangan dan tidak adanya diversifikasi usaha serta adanya pengurangan SDM perusahaan. Lalu ada peluang. Peluang yang ada yaitu tingginya animo masyarakat ditunjang dengan terjangkaunya harga tiket pesawat serta adanya jaminan dari pemerintah provinsi tentang protokol pencegahan COVID-19. Ancaman yang terjadi yaitu pandemi yang berkepanjangan dan kondisi yang tidak dapat diprediksi membuat rendahnya kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat serta peraturan pemerintah yang sering berubah sesuai kondisi dan tidak adanya solusi signifikan dari pemerintah. Dari hasil analisis SWOT Biro Perjalanan Wisata di Sumatera Barat, mendapatkan alternatif strategi yaitu untuk kekuatannya, yang pertama, tetap menjaga komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik saat kondisi mulai normal dan memanfaatkan peluang jaminan pemerintah provinsi tentang protokol pencegahan COVID-19. Yang kedua, menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk dapat mempertahankan tingkat kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah provinsi. Kemudian yang selanjutnya, melakukan evaluasi diri dengan cara memperbaiki segala aspek internal perusahaan seperti manajemen dan administrasinya, cost flow, produk, dan pelayanan. Kemudian yang keempat, menyediakan asuransi perjalanan dan menambahkan kegiatan protokol kesehatan ke dalam SOP pelayanan. Yang kelima, menciptakan paket wisata yang diperuntukkan bagi pasar domestik dan membuat paket konsorsium dengan relasi. Selanjutnya yaitu kelemahan. Alternatif strateginya yang pertama, merancang strategi promosi dalam sebuah konsorsium seperti memberikan harga khusus, memanfaatkan media online, dan melakukan sales call. Yang kedua, menurunkan target perusahaan menjadi lebih realistis dengan kondisi pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, melakukan diversifikasi usaha dengan cara merancang paket wisata minat khusus dengan tetap
mempertimbangkan aspek kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 dan membuat paket wisata virtual, serta melakukan restrukturisasi manajemen perusahaan dan mengoptimalkan SDM yang ada. Selanjutnya, untuk alternatif strategi peluang, yang pertama mengoptimalkan peran public relation untuk meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Sumatera Barat melalui health campaign dan sosialisasi khususnya kepada pasar domestik. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya perusahaan secara optimal untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM dengan mengikuti berbagai pelatihan kerja, khususnya di bidang manajemen krisis dalam industri pariwisata. Yang keempat, memanfaatkan hubungan baik dengan relasi bisnis dalam segala hal, termasuk berbagi informasi terkait kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu ancaman. Yang pertama, memanfaatkan kebijakan penangguhan pembayaran listrik dan kredit usaha bagi BPW. Yang kedua, mengupayakan untuk mendapatkan tambahan modal usaha melalui kerjasama dengan mitra. Yang ketiga, mengupayakan peluang pengembangan usaha baik yang masih di dalam bidang pariwisata maupun bidang lainnya. Yang keempat, berupaya terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dan memanfaatkan kebijakan yang dapat menguntungkan perusahaan. Yang terakhir, memberikan informasi mengenai pelatihan yang dapat diikuti oleh karyawan, salah satunya yaitu dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM yang ada. Dari hasil analisis dan alternatif strategi yang didapatkan, kemudian diperoleh pengelompokan strategi menjadi 3 kelompok, yaitu strategi jangka pendek, strategi jangka menengah, dan strategi jangka panjang. Untuk strategi jangka pendek, merupakan mitigasi terhadap krisis yang dilakukan guna menangani kondisi BPW dalam waktu yang cepat sehingga dapat membenahi urusan internal perusahaan. Untuk pengelompokannya, yang dapat kita lakukan, yang pertama, tetap menjaga komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik saat kondisi mulai normal dan memanfaatkan peluang jaminan pemerintah provinsi tentang protokol pencegahan COVID-19, tetap optimis bahwa sektor pariwisata akan segera pulih. Hal ini sangat penting dilakukan oleh BPW di Sumatera Barat karena komitmen dari perusahaan serta pelayanan yang baik terhadap konsumen merupakan kunci dari keberhasilan sebuah usaha. Selanjutnya, yang kedua, yang dapat kita lakukan yaitu menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk dapat mempertahankan tingkat kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah dan besarnya kemungkinan pariwisata pulih kembali. Kualitas produk dan pelayanan ini adalah aspek yang penting dalam usaha di bidang jasa, sehingga Biro Perjalanan Wisata sebaiknya bisa menjaga aspek tersebut untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, apalagi pada masa sulit semacam ini di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yang ketiga, melakukan evaluasi diri dengan cara memperbaiki segala aspek internal perusahaan seperti manajemen dan administrasi, cash flow, produk dan pelayanan, serta memanfaatkan aset yang dimiliki agar perusahaan dapat terus beroperasi dan melakukan restrukturisasi manajemen perusahaan serta mengoptimalkan SDM yang ada. Kemudian yang keempat, menurunkan target perusahaan menjadi lebih realistis dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 dan memanfaatkan kebijakan penangguhan pembayaran listrik dan kredit usaha bagi BPW. Selanjutnya, strategi jangka menengah. Strategi jangka menengah ini merupakan bentuk kesiapsiagaan dan respon terhadap krisis yang dilakukan dalam upaya menggerakkan kembali bisnis BPW dengan memperhatikan protokol kesehatan. Yang pertama yang dapat dilakukan,
Menyediakan asuransi perjalanan penambahan kegiatan protokol kesehatan ke dalam SOP pelayanan, dan menciptakan paket wisata yang diperuntukkan bagi pasar domestik dan membuat paket konsorsium dengan relasi bisnis. Yang kedua, merancang strategi promosi, misalnya dalam sebuah konsorsium seperti memberikan harga khusus, memanfaatkan media online, dan melakukan sales call, serta melakukan diversifikasi usaha dengan cara merancang paket wisata minat khusus dengan tetap mempertimbangkan aspek kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 dan membuat paket wisata virtual. Yang ketiga, memanfaatkan hubungan baik dengan relasi bisnis dalam segala hal, termasuk berbagi informasi terkait kebijakan pemerintah. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya perusahaan secara optimal untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta berupaya terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dan memanfaatkan kebijakan yang dapat menguntungkan perusahaan. Selanjutnya, strategi jangka panjang. Untuk strategi jangka panjang ini merupakan upaya yang dilakukan dalam tahap pemulihan krisis. Yang dapat dilakukan, yang pertama, mengupayakan peluang pengembangan usaha, baik yang masih di dalam bidang pariwisata maupun bidang lainnya. Yang kedua, mengoptimalkan peran public relation untuk meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Sumatera Barat melalui hot camping dan sosialisasi khususnya kepada pasar domestik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM, misalnya dengan mengikuti berbagai pelatihan kerja khususnya bidang manajemen krisis dalam industri pariwisata. Yang keempat, mengupayakan untuk mendapatkan tambahan modal usaha melalui kerjasama dengan mitra serta melakukan pendekatan kepada pemerintah dalam upaya pengembangan usaha. Dari pengelompokan strategi yang kita dapatkan dan analisis SWOT Biro Perjalanan Wisata dapat kita simpulkan bahwa Biro Perjalanan Wisata Sumatera Barat dapat menjalankan strategi jangka pendek untuk membenahi internal perusahaan, sementara untuk strategi jangka menengah dapat diterapkan secara bertahap dalam upaya untuk memulai kembali aktivitas usaha BPW setelah adanya kebijakan untuk menutup sementara atau merumahkan karyawan, berupa promosi, paket wisata untuk wisatawan lokal dan domestik, serta merancang paket wisata konsorsium dan paket wisata virtual. Untuk strategi jangka panjang dapat direncanakan untuk mengembangkan usaha BPW Sumatera Barat setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, dengan mengoptimalkan aspek sanitasi dan penerapan protokol kesehatan dalam segala aktivitas operasional usaha Biro Perjalanan Wisata. Demikian hasil penjelasan saya mengenai riset by paper strategi usaha Biro Perjalanan Wisata di Sumatera Barat dalam menghadapi COVID-19. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.